Selamat pagi dan shalom. Haleluya. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin, haleluya. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku, Tuhan. Amin. Yesus mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Terima kasih Tuhan. Hati yang baru selalu Kau berikan Tuhan. Terima kasih Yesus, untuk kami dapat melihat rencana-Mu yang indah Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kau ada di setiap jalanku, hati kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin Yesus. Kerajaan-Mu Yesus, kebenaran
Haleluya. 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 Inilah Tuhan ungkapan hati kami, bahwa Engkau-lah segalanya bagi kami. Kalau kami pada pagi hari ini dapat beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, menaikkan pujian bagi Engkau. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam, menjadi Maria-Maria yang siap menerima nasihat firman Tuhan untuk kami jadikan bekal dalam menerusi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biar Roh Kudus berkarya sehingga setiap kami dapat mengerti, memahami, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih doanya Pak Kustriadi. Selamat pagi semua saudara, shalom. Hari ini kita ingin mendapatkan bagaimana kunci hidup untuk mengalami setiap janji Tuhan. Ya, kalau orang tanya kepada saya, apa itu Pak Gembala? Maka kunci untuk kita mendapatkan hal yang baik adalah mencari firman Tuhan, hidup dalam kuasa firman. Tetapi apakah orang yang mendengar firman itu pasti mengalami hal yang baik dari Tuhan? Adalah satu pertanyaan yang kiranya hari ini Tuhan akan berikan jawab kepada kita semua. Karena ada orang dengar, suka dengar, tetapi apa dulu yang didengar? Walaupun itu adalah firman. Kita buka Alkitab lebih dulu, saudara-saudara, ini ayat yang saudara bersama dengan saya renungi, Amsal 13 ayat 13. Ya, angka ini kalau menurut sebagian masyarakat kita, angka apa saudaraku? Iya, angka sial. Pasalnya 13, ayatnya 13. Tapi maknanya ini penuh dengan keberuntungan, amin? Karena firman kok. Iya, 13 ayat 13, Amsal. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Semua katakan, amin. Ya, semua yang ada di semua ruangan ini, di ruang remaja, di ruang atas, dan juga keluargaku yang ada di online. Ya, puji Tuhan, hari ini kita dapat satu kebenaran yang paling penting. Ya, kita baca bareng dulu, 1, 2, 3, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya, puji Tuhan. Meremehkan firman sama dengan meremehkan Tuhan. Nah ini yang setiap kita harus betul-betul paham. Jadi kenapa? Karena Tuhan itu firman, firman itu adalah Tuhan. Gitu loh. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Tuhan atau bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu datang dalam wujud Yesus Kristus. Makanya siapa meremehkan firman sama dengan meremehkan Tuhan Yesus. Dan siapa meremehkan Tuhan Yesus harus menanggung akibatnya. Kalau kita ini bukan orang beriman yang sudah ditebus Tuhan, ya wajar-wajar saja gitu loh. Ya siapa mau nyalakan orang tidak ngerti gitu. Tapi kita sekarang ini sadar kita ini anak Bapak. Betapa sakit hati saya barangkali, ini contoh ya toh, ketika anak-anak saya meremehkan apa yang ya menjadi maksud yang saya sampaikan kepada mereka. Padahal semua maksud itu adalah untuk kebaikan mereka. Iya kan? Maka saya akan bahagia ketika saya melihat bahwa anak-anak saya semua, mereka memberikan perhatian dan tidak meremehkan apa yang saya sampaikan kepada mereka. Tapi begitu juga dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami hal yang baik
Ya, di dalam hidupnya oleh karena apa? Dia nampak ke gereja, dia nampak beribadah, dia nampak melayani seperti saya ini. Tetapi ternyata apa? Meremehkan firman. Nah ini yang paling saya takuti. Saya perlu juga memberi gambaran bahwa bukan berarti orang yang tidak meremehkan firman, berarti ya hidupnya itu semuanya yang ditempuh, tidak ada hal-hal yang sifatnya barangkali tidak nyaman, tidak enak. Ada waktunya itu ada. Tetapi yang pasti tidak akan binasa. Enggak sampai kepada kebinasaan, kepada suatu kefatalan. Gitu loh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada waktunya hidup ini dalam ujian, ada waktunya hidup ini di dalam pergumulan, ada waktunya kita masih harus mengalami berbagai macam problem hidup di dalam dunia ini. Tetapi orang yang menghargai nasihat Tuhan, dia dapat kekuatan baru selalu dari Tuhan. Dan penyertaan Tuhan akan dinyatakan. Dan jika selesai semua, kita akan melihat bahwa Tuhan akan mengerapelkan semua. Hal-hal yang mungkin terjadi proses penundaan. Yang seharusnya 10 tahun lalu, atau 5 tahun lalu, atau 20 tahun lalu. Seharusnya saya sudah mengalami itu. Tapi ada penundaan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Satu hari dia akan berikan. Kalau kita ngerti sistem dalam dunia ini ada istilahnya ya rapelan. Apa yang tertunda kemudian diberikan berlipat-lipat. Dan itu selalu saya ingatkan buat kita semua. Contohnya umpamanya Yusuf, anak Yakub, dia mengalami proses penundaan. Justru banyak kesulitan liku-liku hidup yang dialami. Tapi ingat Tuhan tidak tidur. Sampai pada waktunya Yusuf diangkat oleh Tuhan. Kelimpahan berkat rapelan yang dari sorga tidak untuk kepentingan Yusuf semata. Tetapi dikatakan oleh Yusuf untuk kepentingan suatu bangsa yang masih jauh ke depan. Berkat yang diterimakan kepada Yusuf itu melimpah sampai kepada generasi ke generasi. Dan itu juga bisa terjadi atas saya dan saudara. Amin. Jadi kalau saudara dan saya cuma nuntutnya itu kepentingan kita sesaat yang sekarang saja, nanti hidup kita itu gunanya cuma untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita menerima janji, tetap yakin, tidak meremehkan firman. Satu hari semua yang dijanjikan Tuhan dikenapi kepada kita semua. Ya, kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah ini yang lebih penting, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ulang lagi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Yang paling top, ya binasa. Karena orang yang meremehkan Tuhan, meremehkan firman sama dengan meremehkan Tuhan. Ini sejajar dengan yang selalu kita dengar istilah apa? Antikris. Nah antikris itu pribadi yang anti dengan Kristus. Kristus itu siapa? Mesias. Mesias itu siapa? Sang ilahi turun ke dalam dunia. Untuk apa? Jemput dan menyelamatkan kita. Ketika kita sendiri menolak yang jemput, yang menyelamatkan kita, sudah dipastikan bahwa kita tidak selamat. Itu sebabnya saudara-saudara harus jauh dari semua ini di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara dan saya hidup di masa yang saat ini adalah masa yang sangat menentukan. Karena selalu saya memakai istilah, ini sudah ada di penghujungnya zaman akhir. Jadi zaman akhir itu ada awalnya dan ada ujungnya. Awalnya kapan zaman akhir itu? Saat gereja lahir melalui Roh Kudus datang ke dalam dunia. Roh Allah melawat manusia dan lahirlah gereja. Kemudian sampai di penghujung penutupnya akhir zaman kapan? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Dan itu berarti sudah akhir zaman selesai. Jadi jangan sampai nanti kita berpikir akhir zaman. Dari dulu pendeta ngomong akhir zaman. Saya sekolah minggu sudah dengar akhir zaman atau zaman akhir. Kok sampai sekarang juga masih zaman akhir. Nah salahnya di mana? Pendeta tidak jelaskan. Zaman akhir zaman itu ada awalnya dan ada akhir, ada penutupnya.
Kalau kita ngerti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jelas, gamblang. Kapan awalnya? Waktu penebusan itu dinyatakan. Dengan Roh Kudus hadir hari Pentakosta. Ayatnya di mana? Kita mesti harus ada data. Ya, jadi kita ngomong tidak sembarangan. Datanya ada di Kisah Rasul pasal 2. Sampai kapan? Nanti kalau jumlah orang yang diselamatkan itu dari bangsa-bangsa lain selain Israel, itu cukup jumlahnya berapa? Enggak tahu, yang tahu Tuhan. Maka saat itulah masuk dalam penutup dari zaman akhir, Yesus datang menjemput bangsa-bangsa yang sudah ditebus itu naik. Ini ayatnya juga kita mesti harus ada datanya. Di dalam Roma 11 ayat 25 tadi. Tentang apa? Orang yang diselamatkan itu ada batas jumlahnya. Yang tahu Tuhan. Yang udah mati berapa, yang masih hidup berapa, yang masih berkesempatan nanti mati dulu berapa, dan yang sampai waktu Yesus datang kedua kali itu masih hidup dalam kondisi beriman itu berapa, Tuhan yang tahu. Makanya bagi orang beriman kematian itu bukan hal yang aneh. Kematian adalah satu bagian yang harus terjadi bagi setiap orang. Tetapi kematian dalam iman Kristen bukan yang menakutkan, sebab kita tahu si mati itu sedang pergi kemana. Tolong saudara yang jawab. Tolong 1, 2, 3 kemana? Ke sorga. Itu sebabnya hari ini juga saya yakin ya Tuhan meneguhkan dan menguatkan Ibu Bandi dan seluruh keluarga berkait dengan beberapa waktu lalu terkasih kita ya Pak Subandi sudah diajak dulu oleh Tuhan pulang kemana? Ke sorga. Dan ini kita mesti tahu. Maka selalu saya katakan kita mesti dikuatkan. Tuhan akan menuntun kita yang masih tinggal sampai kita mengalami semua janji dari Tuhan. Makanya tidak perlu khawatir siapapun dari kita. Dan kalau ada orang-orang yang sudah wafat berpulang duluan, saya minta jangan iri, nanti pasti kebahagiaan. Setuju saudaraku? Enggak usah, kenapa kok dia duluan? Saya bilang tenang, nanti saudara dan saya juga pasti dapat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu nanti satu hari kita kebahagiaan. Ya, itu sebabnya saudara-saudara dalam iman Kristen ini memiliki kejelasan yang pasti. Ketika di dalam kedukaan, wajar manusia berduka. Keterhilangan terbesar yang saya alami juga ketika orang yang saya jalin hubungan berpuluh tahun dalam kebersamaan. Tiba-tiba Tuhan ambil. Dan saya katakan itu keterhilangan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan Bu Retno. Kita punya pengalaman yang sama ketika kita mengalami keterhilangan di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi untungnya kita punya Tuhan. Kita sadar bahwa kita yang masih menerusi perjalanan ini. Kita butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan pencerahan hikmat buat kita untuk tiap-tiap kita itu membangun daya tahannya masing-masing orang beda-beda. Tapi yang pasti Tuhan ingin kita memiliki daya tahan di dalam menghadapi segala situasi, di dalam menerusi perjalanan ke depan. Dan apa yang kita usahakan tetap di dalam terang firman Allah, dalam koridor petunjuk firman. Jangan sampai langkah kita itu justru kita masuk klasifikasi meremehkan apa tadi? Firman. Nah itu jangan sampai. Maka semua ukurannya di situ. So kalau enggak saudaraku dikasihi Tuhan. Saya ingin beritakan ini tanda-tanda dari penghujung akhir zaman. Apa kata 2 Tesalonika. Coba kita sama-sama buka. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat 1-4 dulu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-4 silakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, saya tadi harus mengingatkan kepada kita semua, itu sebabnya sebelum
Ya, detik-detik saat kita mengalami keterhilangan di dalam kehidupan ini. Berkait relasi, hubungan, keluarga, hargai betul. Keluarga itu. Karena saya mau kasih tahu buat kita semua. Satu hari yang mungkin berangkat tidur bersama, yang biasa juga bangun masih bersama setelah puluhan tahun bersama-sama. Satu hari yang ada di sebelahmu itu tidur dan dia tidak bangun lagi. Saya harus mengingatkan ini. Hargai, hormati pasanganmu, suamimu, istrimu. Hargai bapak ibumu. Tolong dengar, anak-anak muda, cucu-cucuku semua. Mungkin menurut ukuran pandangan matamu, mereka tidak sama dengan barangkali. Kok tidak sama dengan orang tuanya, ya temanku dan lain sebagainya. Engkau tidak bisa menghargai. Tidak selamanya bisa bersama. Kalau saudara dikasih rezeki Tuhan, layani baik-baik, berikan sesuatu yang kiranya itu dapat menyenangkan orang tua. Maaf ya kalau saya harus mengatakan, bukan keharusan nanti kalau mungkin itu telah menjadi mendiang, lantas kita bangunkan nisannya itu dengan biaya ratusan juta barangkali. Dan tidak tahu lagi itu mereka. Tidak paham. Ada adat dari beberapa masyarakat kita, ingat saya tidak bermaksud mengkritik atau intervensi cawe-cawe, itu kan imannya, percayanya. Tapi ada adat yang saya maksudkan, mereka bawa makanan-makanan enak itu ke kuburan. Pada hari-hari tertentu. Saya mau katakan, saya tidak berguna kan. Si mati tidak tahu lagi itu. Maka selagi masih sama-sama kita itu hidup bisa saling belajar mengasihi, kita mau terus sama-sama mengasihi. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak ya karepmu. Yes, ya. Pol-polan ini saya ngomong. Saudaraku dikasih Tuhan. Begitu juga orang tua. Hargai itu anakmu. Tuntun, bimbing secara benar. Itu tugas saya dan saudara para orang tua. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hari kita pasti tidak bisa bersama untuk beberapa saat di dalam perjalanan dunia ini. Ya, yakini bahwa yang ada di antara hidupmu itu yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik. Sehingga kau tahu menghargai, tahu mengasihi, tahu menghormati. Saya kira cukup ya, ini memang membawa kita jadi suasana melo, tetapi saya juga penting mengingatkan ini buat kita semua. Betapa banyak yang selagi masih hidup tidak tahu menghargai, tidak tahu menghormati, tidak tahu mengasihi. Jalan formalitas saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ketika saya ditugasi itu, saya pikir sudah sampai pada ya ujungnya ya waktu itu. Ketika dokter menangani dan saya bilang saya masuk ke ruang isolasi. Wah gak boleh Pak. Saya katakan enggak, saya minta izin. Harus tanda tangan, enggak boleh digantikan. Yang secara hitung-hitungannya ya bisa hidup, bisa mati bareng. Saudara-saudara, saya pilih langkah itu. Sebagai bagian dari hidup saya memperjuangkan. Saya masuk, saya ikuti semua prosedur. Tapi ini yang terjadi. 24 Juni 2020, dia dibawa oleh Tuhan pulang. Saya pikir perlu untuk saya mengingatkan ini. Mungkin kalau orang berpikir, apa yang ada di benaknya Pak Gembala ini? Selalu saya katakan kan, kenangan baik itu harus terus. Tidak akan pernah bisa dan tidak perlu melupakan. Itu kenangan dalam kehidupan itu. Memori itu begitu lekat. Hargai itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik ketika masing-masing kita yang telah mengalami proses seperti ini, berada di pusara atau kubur orang-orang yang tercinta itu, orang-orang yang beriman tentunya, kita berada di sana dengan saya ungkapkan. Itu adalah monumen apa saudaraku? Kemenangan. Karena kalau orang sampai menyelesaikan semua perjalanan hidup, tetap dalam imannya, itu adalah orang-orang yang menang. Karena kalau coba perhatikan di dalam 2 Tesalonika yang sudah dibaca ini, saudaraku ini kasih Tuhan,
Betapa rentannya. Ayat yang ketiga tadi, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Orang nggak bisa sampai di garis finish secara benar. Kenapa? Karena disesatkan, karena tersesat. Makanya kalau sampai embus ke nafas terakhir, dia ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menang. Dan kita patut menghargai. Ya, kita mengenang beliau-beliau itu. Dengan naikkan doa, seraya berdoa, Tuhan, mampukan teguhkan aku untuk menerusi perjalanan sebagai pemenang sampai akhir perjalanan hidup di dalam dunia ini. Kalau sudah dengar gini ini, andai kata ada yang punya rencana-rencana buruk, niatan-niatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, cepat hentikan. Kalau mungkin saya tidak perlu jelentreh itu mengurai apa yang saya maksud. Tapi dapat disimpulkan satu langkah tindakan untuk tidak belajar mengasihi, tidak belajar sungguh-sungguh, menerima keberadaan dengan penuh hormat. Berubah. Ya, kita mesti minta Tuhan ampuni saya dan keluar dari cara berpikir sikap yang salah. Semua diberi Tuhan. Bukan langkah yang pertama yang menentukan, tetapi tolong ucapkan apa? Langkah yang itu. Nah, kita masih dalam perjalanan. Para pendahulu kita itu sudah sampai di sana, dan kalau mau ngomong Alkitab kasih tahu bahagia mereka. Bahagia. Di sini kita masih menyanyikan Evenu Shalom Aleichem. Iya kan? Tapi yang di sana sudah mengalami itu Shalom. Shalom ini kita masih mengucapkan. Kenapa kita dilewati Shalom, kita menikmati itu. Tapi Shalom yang kita terima di sini masih dihimpit dengan berbagai macam tantangan hidup. Tetapi Shalom yang dialami oleh semua para beliau yang sudah mendahului kita, itu Shalom yang benar-benar sempurna. Bersama dengan Tuhan dalam Firdaus yang agung. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ketiga, coba kita perhatikan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, ayo yang dapat baca, haruslah datang apa? Dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus. Gitu. Ya kalau kita mati dalam iman itu, puji Tuhan. Ya, nggak usah minta cepet-cepet, juga saya kasih tahu, nggak bisa ditolak. Ya kan? Semua kebahagiaan tenang aja lah, ada gilirannya. Asal seperti yang firman Tuhan ini katakan buat kita semua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ketiga seperti itu, datang dulu murtad. Makanya jangan heran nanti kalau, itu kok murtad Pak, itu kok murtad Pak. Ada sudahlah. Kita doakan, kalau boleh yang murtad balik, ya kan? Yang belum selamat Tuhan tolong selamatkan, itu doa saya, tugas saya dan saudara. Supaya kemudian dituntun di dalam penggembalaan untuk mengagungkan firman, tidak meremehkan firman. Memuliakan firman sebab firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah ini. Akan ada banyak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang keempat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini ada sosok. Ya pribadi itu yang nantinya itu seperti itu. Tapi pengikutnya udah dari dulu sejak tulisan ayat ini disampaikan. Udah ada banyak orang yang murtad. Silakan Pak Juli bacakan lanjut ayat yang ke-9 Pak Juli. Ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya kita percaya mujizat tapi jangan maniak mujizat. Saya dapatkan ini kalimat dari seorang hamba Tuhan. Kita percaya mujizat. Kita yakin Tuhan sanggup melakukan mujizat.
Dan kita semua mengalami mujizat terbesar, kita yang ada di maut dipindahkan ke dalam hidup yang kekal, yang harusnya kita ini ada di dalam tangan kekuasaan iblis, sudah dilepaskan dan kita ada dalam pelukan kasih sayang Tuhan Yesus, itu mujizat besar. Yang harusnya kita disediakan alam maut, Tuhan sudah gantikan kita di sana, dan Tuhan menyediakan firdaus sorgawi, untuk kelak kita diajak ke sana, itu mujizat besar. Tetapi kalau orang sampai maniak mujizat, pemberitaan yang disampaikan untuk menyenangkan orang. Mujizat, mujizat, mujizat. Saudaraku ini kasih Tuhan. Orang enggak dididik dengan pemberitahuan. Ikut Tuhan, kadang harus pikul salib, kadang menyangkal diri. Tetapi kalau Tuhan mau menyatakan pertolongan, mujizat bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit dinyatakan buat kita semua. Nah itu loh. Oke, jangan sampai latah deh. Zaman dulu ada gereja mengadakan sekolah mukjizat. Loh mukjizat kok di sekolah itu dipelajari, kurikulumnya itu terbitnya dari mana itu? Loh mukjizat itu perbuatan supranatural, ilahi, kuasa Allah. Dan itu diberikan sesuai dengan rencananya dia. Untuk tujuan Allah terlaksana. Bukan untuk kepentingan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau untuk kebutuhan kita apa sih? Saya divonis waktu itu oleh dokter, vonis mati 44 tahun silam. Tapi Tuhan melihat ada sesuatu yang dia ingin nyatakan. Saya dikasih hidup. Sampai hari ini. Berapa lama lagi saya tidak tahu. Tapi yang pasti saya bilang, satu hari saya juga akan diajak pulang ke sana. Ya. Ini omongan bukan hal yang tabu dalam kekristenan. Ini bukan sesuatu yang ngalup itu. Enggak. Karena kematian itu bukan hal yang sial. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian buat orang beriman adalah kebahagiaan kekal menanti dia. Nah ini yang terjadi. Makanya kita harus paham. Ya, firman ini saya doakan, saya siapkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk pagi ini disampaikan. Coba kita buka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu sebab saya sebagai hamba Tuhan, saya sadar. Tugas saya harus menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan. Ingin jemaat yang saya layani sehat. Secara rohani. Supaya nanti walau datang masa kemurtatan, jangan ada yang murtad. Yang setuju katakan amin. Jangan. Itu saya berpikir ini pertanggungjawaban saya di hadapan Tuhan. Lah gimana Pak, si anu. Itulah, oke lah. Kita tetap doakan. Tapi Alkitab kasih tahu nanti akan terjadi masa itu. Kenapa? Macam-macam alasan. Dan ujungnya apa? Pasti gak selamat. Penyebabnya apa? Karena tidak sungguh-sungguh. Kenapa tidak sungguh-sungguh? Karena dari awal memiliki kerinduan yang salah. Sepertinya senang dia dengar, tetapi mendengar apa yang menjadi kesukaan apa saudaraku ini? Telinga. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran apa saudaraku sehat. Berarti yang senang, yang disenangi, yang barang yang gak sehat. Makanya saudara ada sekarang ini pemikiran bagaimana untuk mengubah pola ya kehidupan. Jangan mikir makan minum itu cuma yang enak. Tetapi cari makanan minuman yang sehat. Supaya gak penyakitan. Nah Kristen itu juga begitu. Ada sekelompok orang atau kebiasaan orang yang sukanya itu pokoknya seneng. Ya. Yang mengenakkan telinga. Padahal yang kadang-kadang tidak enak itu justru yang menyehatkan. Ya ngomong sama anak-anak ya. Karena tidak semua generasi sekarang itu suka daun pepaya saudaraku.
walaupun udah diolah biar nggak pahit apa itu, tetapi sudah kadung terpatri kalau daun kates itu mesti pahit. Ya dia bilang ini enak. Nggak enak, ya memang boleh dibilang nggak enak, tapi menyehatkan, bikin sehat. Tapi kan ada yang kebiasaan itu tahu kan caranya dikasih apa tanah ya, direbus pakai tanah supaya hilang pahitnya. Terus ini belakangan saya baru dapat resep. Yang paling bisa menghilangkan pahitnya sama sekali itu dikasih tanah kuburan yang paling dalam, saudaraku. Coba nanti ya, silakan. Tidak apa-apa kalau ini boleh dicoba. Pokok jok ngeteri aku loh ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, itu enak. Makanya ada arahan-arahan. Ya, hindari ya junk food. Makanan-makanan yang kayaknya enak. Makanan beli itu kan mesti enak rata-rata. Tapi ada yang lebih enak lagi makanan yang dikirim, yang diteri saudaraku. Lo itu bener loh. Podo-podo baline, podo-podo karene, podo-podo rawonnya gitu. Tapi kalau diteri kok jadi enak. Pak Juli tolong silakan berdiri. Apa resume Anda? Ayo Pak Juli, ayo Pak Juli. Oh, ini hari-hari kok ini. Apa Pak? Karena tidak pakai beli, Pak. Inilah Indonesia kita. Karena iya, karena ya namanya cap teri, iya kan? Kalau enggak cap teri itu cap ratu. Apa ratu? Ratuku. Ya, ratuku. Tapi saya mau kasih rahasianya. Selain itu, yang kedua ada alasannya Pak. Biasanya diteri mek sidik, saudaraku. Kalau diteri apa? Cuma dikit. Makanya kan enak. Lah kalau saudara masak sendiri apa-apa wakeh gitu kan jadi enak. Kalau nggak percaya, hari ini kita praktekkan saling ngeteri ya. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya kalau untuk bancaan itu kan enak gitu ya. Kenapa? Lah yang mana? Cuma ya nek tepaan itu dodo mentok itu atau dada ya, atau paha itu. Kadang ada yang ikut sak cekernya kan. Langsung gitu ya sampai nekuk gini loh ya. Nah saudaraku, padahal di rumah itu ada orang, berapa orang kira-kira? Suami istri, anak 8, ponaan 4. Ya, nah gimana caranya? Ya jadi ya disuwiri sini, suruh antri mangap. Ayo, kan gitu. Oh enaknya bukan main. Ya ini intermezzo dikit supaya saudara ya dapat gambaran ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu barang enak kalau orang makan enak terus. Ya. Kemarin saya kontrol dokter ya, saya ke dokter jantung karena memang iramanya kurang bagus. Itu yang lalu. Jadi ECG-nya ya saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih obat apa. Saya kan orangnya tertib, saya tahu Tuhan sumber kehidupan, Tuhan pemelihara keberadaan kita. Tapi kita dikasih ya kebijaksanaan bahwa kita juga harus usahakan gitu loh. Saya kontrol ke dokter Leri ya di Rumah Sakit Semen. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kemudian setelah di ECG apa, dia duduk, wah ini bagus ini Pak Hendri gitu. Bagus daripada yang lalu. Iya. Nah, ini obat itu saya minum dok ini nih. Oh iya ini bagus. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun triglyceridnya masih rada tinggi juga. Ya. Ini cuma dimakan aja ini Pak Hendri. Oh iya saya bilang. Ya kadang masih makan-makan ini. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya jadi selalu nasihatnya begitu. Ya harus saya ugemi gitu loh. Pagi ini tadi saya disediain sama ya. Ibu itu bendoyo, tahu ya bendoyo? Saya suka. Ya selalu bilang pokoknya kates setengah mateng itu kudu enek. Loh permintaan saya itu bukan yang buah pir. Ya kan buali. Ya ada kan makanan impor semua itu kan. Buah pir, ya kalau ada potongan pir sing pedot di ngarep saya itu ada. Ya bekas pir mobil saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi orang bilang buah itu kan mahal. Ya buah apa dhisik? Di balkon saya itu saudaraku di pot-pot yang saya tanami tanaman lain juga tumbuh namanya apa? Pohon cipluan. Nah ternyata pohon cipluan itu sekarang itu dirisetkan itu mengandung antioksidan tinggi.
Kalau saya ke swalayan pernah saya coba beli waktu yang dulu-dulu sebelum pandemi itu harganya 75.000. Ya, packingan kecil itu loh. Ya cuma walaupun beda, rada beda sedikit tapi ya bodoh cipluk aneh kok. Lah di tempat saya itu tumbuh. Jadi sambil nyiram itu sambil medi itu saya anggap Taman Eden ini. Ya, tetapi ini bukan buah pengetahuan baik dan jahat kan. Ya makan aja. Nah kalau mau buah murah itu tadi ke atas. Saya udah makan pisang hari ini. Kepok saudaraku. Kemarin pokoknya sambil jalan saya golek kepok. Nih ada itu kepok yang mentah itu ada matangnya 1, 2 gitu. Kalau tahu-tahu hijau sampai di rumah sore udah kuning semua katanya disemprot ya. Diobati gitu. Nah, itu kalau matang semua ya saya mangan sopo. Ya toh. Padahal mungkin kalau 1 hari saya 2 ya, Bu Retno 2 itu. Kalau pas ada anak-anak di situ yang suka ya hampir. Tapi kan masih sisa banyak. Cenderung nanti udah melenyok. Kalau udah melenyok, enggak suka gitu loh ya. Dan itu juga manis, gulanya juga jadi tinggi kan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pikirkan itu. Ya, saya belok dikit untuk urusan kesehatan jasmani, tetapi di atas semuanya kesehatan rohani itu jauh lebih penting. Amin. Ya, ini kita pikirkan. Jangan jasmani barang kita, kita peduli banget, tetapi secara rohani kita abai. Dan orang-orang yang demikian akan menanggung akibat. Ayat yang keempat saya ulang baca, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi senang kalau diceritain itu. Ya waduh gitu ya. Makanya kalau saudara dengar khotbah, dengar firman, yang cuma seneng aja gitu justru patut dicurigai. Tapi kalau membuat saudara sedikit tersinggung, ada sakit-sakit hatinya dikit gitu, justru itu obat yang menyembuhkan saya dan saudara. Ya, jadi tolong diingat. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ada orang-orang yang sedikit-sedikit nambahkan nubuat-nubuat. Dan nubuat-nubuat itu yang kiranya cocok dengan apa yang diharapkan. Ya, ketika kita sedang mengungkapkan bukan mencari kebenaran, tetapi mendapatkan kemudian pembenaran, itu senangnya bukan main. Beda ya, cari kebenaran dan cari pembenaran. Kalau pembenaran itu maunya dia dibenarkan. Ya, saya kalau gitu bener, sing bener aku, sing salah aku no. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin orang bertemu dengan saya, ketika saya harus bicara, ini kamu salah, ini tidak benar, jangan dilakukan, itu memang gak enak didengar. Di kuping bisa gerbek-gerbek, mungkin ini juga jadi merah, malah ada yang melar sampai telinga gajah saudaraku. Ya kenapa? Mungkin saya mengatakan jangan. Bahkan kadang waktu kalau sudah saya ketemu dengan tipikal orang tertentu, saya bilang kamu ini gak cari kebenaran loh. Lah Pak, cari pembenaran. Ya, apalagi kalau 2 orang ya bersengketa, cuman 1 aja yang bicara. Ya, ini jadi tidak bisa objektif. Ada kemungkinan subjektif. Masing-masing cari pembenaran. Misalnya ayo duduk bareng. Kita rendah hati. Wong manusia itu semua juga bisa salah. Salah kita itu kalau kita mau ngomong sama Tuhan, ngaku Tuhan pasti penuh rahmat, penuh kasih. Dia akan mengampuni kita. Dia akan memulihkan kita. Amin saudaraku. Nah itu yang Tuhan mau. Dan itulah penggembalaan. Ya, itu sebenarnya keluarga besarku yang ada di onset, yang ada di online. Ketika engkau dengar prinsip-prinsip yang saya sampaikan itu kadang waktu menusuk perasaan. Sampai ada yang curiga, mungkin ini Bapak dengar sesuatu dari orang lain. Saya katakan maaf ya. Kalau saya mau khotbah, tiap kali saya mau cari dengar dari siapa-siapa, laporkan ke saya. Lalu terus khotbah saya kapan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Kadang-kadang hal yang saya ungkapkan itu memang sesuatu yang spontanitas. Kadang-kadang itu merupakan sesuatu yang sifatnya itu ya truth story. Ya, suatu keadaan yang memang itu terjadi ya di setiap waktu. Nah saya harus ungkapkan, saya sampaikan. Coba aja kalau saudara bayangkan, saya ngomong ini terus seperti ini. Apakah saya terus kemudian ini mengharapkan ada masukan, ada informasi? Enggak lah. Kalau ada yang seperti itu justru saya panggil. Ayo aku mau ngobrol sebentar. Ya, sudah terlalu umpamanya saudaraku dikasih Tuhan. Kalau saya sedang bicara tentang orang kok update status isinya itu memicu orang bisa ya mencari-cari tahu. Ya, itu kan hal yang sering terjadi. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Andai kata saudara cuma memuat aja itu. Sudah 2 minggu tidak pulang-pulang. Coba kira-kira wong baca itu mikir apa saudara?
iki sapa ya yang ninggalno ini ya. Loh ya kan? Terus nanti ada yang ngasih nanggapi gitu WK. Ya. Nanti membuat satu pernyataan. Ya, orang kok menyalahkan orang terus. Kan begitu orang baca update status seperti itu kan, kekiran baik sopo ya. Iya kan? Dan ketika saya ungkapkan ini kan bukan karena wah ini kok Pak Gembala kok tahu, kok seperti yang kapan pernah saya muat. Ya saya sendiri juga paling wegah itu untuk bukai saudaraku. Ya saya paling wegah buka statusnya orang lain. Bener, saya paling wegah, nyaris enggak. Tetapi kan ini dalam dunia pembicaraan kan. Saya tipenya orang yang selalu mau dengar ya artinya apa istilah-istilah yang dipakai. Makanya walaupun saya jadul, orang ngomong oh mager, oh itu malas gerak. Kalau saya tidak ngerti saya tanya. Ya toh, halu apa halu? Halusinasi Pak. Nah masih belajar terus. Kulak warto adol pirungon. Ya toh adol pirungan. Wes kentekan sing didol ya utang-utang sithik ora apa-apa. Iki saking gak ngerti saudara. Sing ngerti kayak Pak Kus ya paham gitu loh. Jadi kulak warto itu ya kita itu kulaan berita gitu loh. Dalam kehidupan ini. Sehingga kita itu ndak akan ya mungkin double L lolak-lolok gitu loh. Ini zaman sudah terus percepatan, perubahan, ada istilah-istilah baru dan sebagainya. Nah gak bisa kita terus kemudian ya pakai istilah lama, tegal itu. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Sampai hari ini saya jarang pakai istilah alih-alih. Kenapa? Saya masih cari tahu itu pemahaman saya masih kesulitan. Ya alih-alih mengatakan begini begitu. Karena saya sendiri belum paham, saya tidak mau gunakan itu. Nah, sekarang anak-anak muda kita pakai istilah-istilah yang banyak hal, saudara dikasih Tuhan. Ya sudah, kenapa tidak? Kita mesti ini cari tahu yang begitu. Tetapi saudara-saudaraku, esensinya tentang saya harus menyampaikan sesuatu yang membuat yang begini ini tidak benar gitu umpamanya. Itu nggak enak didengar. Kalau saudara baperan, ya tahu baperan apa? Bawa perasaan. Ya, kenapa? Sensi. Apa sensi Pak? Sensitif. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wah, jadinya Pak Gembala, pendeta. Kalau pendeta itu, ya, itu selalu enak didengar. Tidak ada perubahan. Kita yang menuju kepada kemurtatan, jangan kita tidak dicegat sama sekali. Dan itu menjadi masalah besar. Itu sebabnya hari ini saya sampaikan hal-hal yang nampaknya kencang. Sukai ya, hal-hal yang sifatnya kebenaran, yang benar. Apa yang enggak benar? Yang enggak benar itu kadang yang enak. Makanya dia bilang, jangan makan enak terus. Kombinasi. Gimana Pak rumusannya? Istilah lama itu sebetulnya lebih gampang. 4 sehat apa? 5 sempurna. Ya, makan tuh ya dikombin lah. Jangan enak terus. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Makan benduyu, makan opo. Gak enak, rasanya gak ada rasa. Ya opo kayak ganjel. Soalnya tangkine kadung melar. Loh iya kan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita mesti berpikir seperti itu. Iman rohani itu juga demikian. Lanjut. 2 Tawarik pasal 18 ayat 4 sampai 8. Ini contoh. Orang yang ngumpulkan banyak nabi, banyak pendeta yang cocok dengan pendengarannya. Ini saya mau tegaskan seperti yang tulisannya Paulus di dalam 2 Timotius tadi. Sekarang kita lihat 2 Tawarik 18 ayat 4 sampai 8. Silakan Pak. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Berapa banyak saudara? Sekali lagi berapa? 400, nggak tanggung-tanggung ya. Sampai belum pernah ya dengarkan pendeta ngumpul 400 toh. Ini raja kan, silakan Pak. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Nah saya jelaskan dikit. Ini karena ada orang-orang yang sekarang ini kemakan pemikiran dikit-dikit tanya sama pendeta. Tanya ini apa nubuatnya. Jadi sekarang memposisikan pendeta kayak dukun. Nah tanya Tuhan itu tidak selalu terus kemudian mendengar secara verbal pendeta itu, oh gini, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Tidak harus selalu begitu. Silakan lanjut Pak. Atau aku membatalkannya,
Jawab mereka, majulah, Majulah. Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Nah mereka itu sepakat berapa? 400 nabi, 400 pendeta itu tadi. Oh kamu mau perang, majulah. Nanti Allah akan. Terus? Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, Nah supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? ya jadi ini saya jelaskan dulu. Besan sama besan ketemu. Nah orang tuh kalau cari besan, selalu ini sekaligus saya ingatkan. Mesti ngukurnya itu yang stratanya sama, yang ini sama, ini kebanyakan orang begitu. Ya kan? Ini Raja Yosafat, besanan sama Raja Ahab. Ahab itu Israel, wilayah utara, Yosafat wilayah selatan. Si Ahab berpikir, oh kita cari besan rojo lah, sama-sama raja, stratanya sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal saya mau kasih tahu ya, yang kita anggap ini ideal, ini dapat ini sama-sama ideal. Nanti ujungnya kayak apa kita juga tidak pernah ngerti. Tolong dengar baik-baik. Iya kan? Nampaknya ini kayak kurang ideal ini, enggak berimbang ini, yang begini. Umpama ini karena ini problem orang tua dan problem juga anak-anakku semua ya di sini kawan muda. Ya, nanti gimana? Belum tentu loh. Kalau masing-masing itu nampaknya biasa-biasa tapi punya etos kerja, punya iman yang benar-benar bergantung pada Tuhan Yesus, ada gairah, semangat, tidak gampang nyerah. Satu hari mereka juga dibuat berhasil, juga tidak mustahil. Jadi sulit dalam hal ini. Makanya jangan terus kita berpikir hal yang mesti ukurannya menurut kita ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini juga kita lihat. Ahab sama Yosafat. Ya, mungkin awalnya juga si Yosafat berpikir wah seneng ini aku dapat besan juga sama-sama raja. Enggak taunya dapat besan yang ngerah pati nih, merencanakan kematiannya si Yosafat itu sendiri. Lanjut Pak. Yosafat minta, ini 40 orang sudah bicara. Apa enggak ada nabi lain lagi itu? Ayat berapa sekarang Pak? 7, Pak. Silakan. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Jadi Tuhan. selain yang 400 ini masih ada berapa dikatakan? 1. Satu lagi. Bisa kita minta apa yang menjadi jawaban Tuhan. Tapi lanjut. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Mungkin namanya sekarang ganti Hendri Haryono, mungkin loh ya. Bukan Milka bin Jimla ini saudaraku ini kasih Tuhan, ya kan? Si Raja Ahab yang senengannya itu cuma dikelidik-kelidik, dibombong. Hati-hati loh, jadi Kristen bombongan, hati-hati ya. Jangan jadi Kristen oposan yang kalau gitu, ya opo nyowone guluku tak kekno itu. Jangan. Orang itu harus ya punya kepribadian yang tangguh gitu loh. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, tolong. Jadi ini pelajaran-pelajaran langsung aja ya saya sampaikan tambahin dikit untuk mengertikan ini kepada kita semua. Jangan ya, tetapi harusnya dengar karena orang yang menyampaikan seperti Mika ini, omongan Mika ini salah satu anak Pak Elkana ya kalau tidak salah ya. Ini namanya Mika juga. Apa yang disampaikan itu keras tapi demi penyelamatan. Kalau yang lain, majulah berperang, kamu menang. Belum tentu, wong Tuhan sudah ngutuki si Ahab. Karena kelakuannya Ahab tidak benar. Sedangkan Mika dia ngomong sama si Ahab, kamu bertobat dulu, kalau enggak ini Tuhan sedang menyerahkan kamu kepada kehancuran. Enggak enak didengar. Itu enggak populis. Ya, ini enggak populer kalimat-kalimat kayak gitu itu. Wah, saya jadi pendeta kan kadang-kadang berpikir aku ambil langkah ini enggak populer. Kalau ini ya populer tapi enggak nyelamatkan orang gitu. Sudahlah Tuhan tuntun aja saya dah. Ya saya sebegini inilah. Orang mau denger ya puji Tuhan. Ya enggak mau denger ya tak paksa lah gitu ya. Halo? Lanjut masih ada enggak Pak? 8, Pak. 8, iya. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Puji Tuhan, ayat 16-17 Pak. Langsung saya lompat, ini baca aja seluruhnya ya. Ini yang lalu juga pernah saya angkat. Karena saya senang lihat ini pelajaran penting buat saya juga gitu loh. Lalu jawabnya,
Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Ini omongannya si Mika ya, terus. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Karena tuannya bakal mati dulu dalam peperangan ini ya, si Ahab. Iya, lanjut Pak. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Ada nggak saudara yang pernah ngomong-ngomong di luar sana? Kalau Pak Gembala kita, Pak Hendri itu, ngomongnya itu nanti, ya itu kayak ini. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ada enggak yang kira-kira gitu? Turun tangan saudaraku. ya saya ngimani enggak lah ya. Saya yakin. Kalau saudara ya bersikap itu, ya pasti enggak ada di sini. Hari ini enggak join itu ya keluargaku yang ada di online. Ya masih orang tempat sesederhana ini. Ya semua keluargaku berduyun-duyun. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya sangat hargai, saya sangat hormati. Tapi saya mau katakan, kalau engkau tahu hati saya, ya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sangat mengasihi semua. Pesan dari senior saya, Pendeta Dr. Benny Santoso Papa, kasih jemaat, caranya gimana? Layani dia dengan baik, ajari dengan firman yang menghidupkan mereka, yang memberikan mereka kesempatan mengalami segala yang baik dari Tuhan. Dan itu sebabnya tipe saya, ya saya tunggui jemaat, saya layani. Ada berapa kawan saya, hamba Tuhan pendeta, seneng gitu kalau diundangi ke sana sini, jemaatnya ditinggal. Ya, orang lain bisa masuk, siapa aja. Di sini saudaraku dikasih Tuhan, saya juga tetap memang memberikan tugas kepada para junior. Ini untuk memberi pengertian kepada kita bahwa selalu ada covering pelayanan itu. Karena saya sadar satu hari saya juga tidak ada di sini. Ya. Nanti sesi 2. Setelah yang lalu ya Evangelis Roni, nanti sesi 2 Evangelis Hizkia. Untuk apa? Saudaraku dikasih Tuhan, memberikan pelatihan saudara dan juga para pelayan Tuhan. Tapi bukan saya dengan sengaja untuk kemudian meninggalkan demi saya dapatkan amplop di tempat lain. Jauh dari saya. Karena kalau saya sempat melayani di tempat lain, berulang kali saya katakan, saya selalu kembalikan amplop. Karena saya selalu bilang, Tuhan memelihara saya dan jemaat GKT Gresik Surabaya ini, yang saya layani ada di belakang saya. Kami para rohaniwan menerima kecukupan dari semua jemaat tanpa terkecuali. Semua di sini bukan orang kaya miskin, tetapi di sini diberkati Tuhan. Membangun tempat ibadah ini. Ya ada jalan aja kita. Tuhan terima kasih engkau sediakan dana kini sampai selesai dengan baik. Ya, saya enggak berharap kepada siapa pun. Ada beberapa yang nelpon, Pak perlu apa? Dalam hati saya, ya perlu nih saya akeh. Iya kan? Masih banyak tapi gampang lah nanti. Saya bilang begitu. Kemudian ada anak rohani dari luar kota. Bapak kalau perlu apa-apa, ya saya tidak harus mengatakan perlu apa-apa. Yang jelas ya masih perlu banyak kan. Tapi saya bilang enggak, gampang lah. Si Pak ini pernah Pak, kemari Pak ini. Oh ya pernah, waktu itu ada rombongan dia datang ke sini. Nah dia sempat kapan hari juga menelpon, Pak Pendeta Hendri kalau memang perlu sesuatu menyampaikan ke saya. Ya, dia bilang ya gampang lah. Itu loh tipe saya. Ya di atas yang ya loh, saya ngomong. Saya lebih baik melihat proses pembangunan ini sejauh mana terserah Tuhan. Karena ini kepunyaannya Tuhan. Tapi ogah untuk saya kemudian barangkali minta-minta. Saya ingin tunjukkan bahwa jemaat yang saya layani ada jemaat-jemaat yang beriman kepada Tuhan.
Semua kebutuhan pribadi, keluarga, rumah tangga, bidang usaha yang kau kerjakan, Allah campur tangan. Juga untuk pekerjaan Tuhan, Allah pasti campur tangan. Nah gitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah saya menyampaikan prinsip-prinsip yang tujuannya membangun agar saudara sehat iman, sehat rohani. Apa jadinya kalau bersikap seperti seorang Ahab? Ini Ahab seperti yang ditulis di dalam Amsal Sulaiman tadi. Ya, meremehkan firman, meremehkan Tuhan. Dan nanti akhir hidupnya saudara baca, 2 raja-raja itu diperlihatkan di ayat 30 sampai 34. Catat aja ya, 2 tadi, Tawarik, pasal yang ke-18 ayat 30 sampai 34, gak usah dibaca sekarang. Dan sekarang kita lihat yang seharusnya anak Tuhan itu dalam Yeremia 42 ayat 5 dan 6. Ayo kita persingkat waktu. Ini kita lanjut di jam 7 malam ya online. Agar ada hal-hal yang kalau perlu ditanyakan saudara sampaikan juga Jabri aja ke WA saya. Sehingga bisa menjawab saudara dalam pemberitaan firman di ibadah Minggu Raya malam bagi Tuhan nanti. Iya. 42 ayat 5 dan 6. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruhkan Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk, kalau itu firman kami mau lakukan terus, Pak. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Ya. Allah kita, Puji yang Tuhan. kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Semua katakan amin. Ini langkah yang bagus, ini telinga yang sehat, yang mau dibersihkan. Kalau enggak pakai cotton bud aja yang diputer-puter gini kadang-kadang malah lilinnya masuk semua, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau mau bersih ya kalau perlu dituang itu kan, karena ada cairan itu untuk telinga, ya kan? Begitu dituang kotorannya keluar semua. Mungkin waktu dimasuki cairan ya enggak enak. Tapi justru itu membersihkan. Daripada cuma sekedar mungkin nemu bulu burung ya, kalau dulu ada bulu ayam gitu. Padahal itu maaf ya kena telek-telek gitu ya kan. Terus diprodeli gini dan itu kadang-kadang bisa infeksi. Kenapa? Karena kita enak sambil merem-merem sidik itu, diilik-ilik. Jangan jadi Kristen model gitu. Kalau mau sehat ya harus ada penanganan yang betul. Terima firman. Ya, dokter itu kalau ngeresiki orang yang luka terus kadung ya sudah ada keraknya gitu, itu enggak terus dipopok obat aja, enggak. Dibuka dulu itu yang nutupi itu. Karena dibalik itu penuh dengan kuman. Yang kalau dibiarkan bisa infeksinya kemana-mana. Buka, dibersihkan bersih, baru dikasih obat. Kekristenan juga begitu. Anak Tuhan, hamba Tuhan sama kita di hadapan Allah. Kalau mau disehatkan Tuhan ya ditangani secara benar. Makanya saya yakin seyakin-yakinnya. Semua yang ngerti prinsip ini, engkau akan menikmati hidup, rumah tanggamu bahagia, anak turunanmu akan dituntun Tuhan semua. Tidak satu pun jadi peminta-minta, karena semua diberkati oleh Tuhan. Ayat penutup saudaraku. Amsal 16 ayat 20 dan selesai. Saya silakan seluruh tim pelayan mempersiapkan diri. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Semua yakin akan ayat ini? Akan dapat kebaikan. Jawil sebelahmu dan katakan kita dapat kebaikan. Ayo, oke. Ini Pak, tak jawil Pak ini Pak. Iya, kita dapat kebaikan. Sudah saling jawil? Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Juli Raharjo. Tuhan memberkati kita semua. Satu nyanyian kita akan naikkan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan Sia-siakan apa yang Tuhan berikan.
adalah kesempatan ini. untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya undang kita sama-sama berdiri, keluargaku semua. Nyanyikan lagu ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Inilah doa kami Tuhan. Jangan biarkan kami hidup tanpa arti. Jangan kami membuat pembiaran hidup ini tak berguna. Haleluya. Sudah jadi berkat. Biar tangan kasih Tuhan ada atas setiap kami. Hari ini Tuhan jamah. Jika berapa saat ini ada kelainan telinga pendengaran kami, sehingga kami haus hanya mencari yang menyenangkan semata. Hari ini Tuhan jamah kami. Tuhan sembuhkan kami, Tuhan sehatkan kami. Sehingga kami dalam kekristenan siap sedia menerima apa yang Tuhan sampaikan. Entah itu menyenangkan, entahkah itu menusuk perasaan dan hati kami. Tetapi tujuan Tuhan ingin membenahi agar jangan kami masuk di dalam keadaan yang fatal, mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh di luar rencana Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dan jamah kami satu persatu. Sehingga hari ini kami berjanji untuk kami siap sedia ikut tuntunan Tuhan. Dan telinga kami mau mendengar suara Tuhan yang adalah kebenaran, yang membawa kami kepada satu perubahan. Terima kasih. Jadikan kami suami, istri, orang tua, anak, bagian dalam keluarga yang taat kepada kehendak Tuhan. Jika kami taat di dalam firman Tuhan, pasti kebaikan Tuhan menjadi bagian kami. Secara khusus kami berdoa hari ini untuk keluarga terkasih kami, Ibu Subandi dengan seluruh keluarga besar. Tuhan, Engkau meneguhkan, Engkau memberkati, Engkau menuntun dan Engkau campur tangan. Karena kami yakin Engkau tidak akan pernah membuat pembiaran terhadap kami milik-Mu. Engkau terus menjaga dan menopang setiap kami. Siapa saja yang bersandar kepadamu, pasti Engkau menopang kami dalam seluruh perjalanan. Sampai satu kali kelak kami jumpa dengan Tuhan dan bertemu dengan semua orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya rahmat berkat Tuhan turunkan ke seluruh jemaat. Dan Tuhan memberkati juga atas negeri tercinta Indonesia. Bangsa negara kami diberkati Tuhan. Kota, daerah di mana Tuhan tempatkan kami, Tuhan berkati. Sehingga semuanya sejahtera di dalam kemurahan Tuhan. Perjalanan kami kembali Tuhan sertai. Para pelayan Tuhan yang akan menerusi pelayanan di hari ini. Terus dalam urapan kuasa Tuhan. Pembangunan tempat kebaktian ini kami yakin Tuhan memberkati. Sampai selesai dengan baik. Dan Tuhan Engkau yang kami agungkan. Puji kemuliaan bagimu Allahku. Sekarang sampai selamanya. Rahmat berkat Tuhan Yesus turun atas kami. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tidak menjemput dan mengantar kami. Pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. 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 Tuhan berkati. Silakan duduk. Tuhan menaungi kita semua. Sampai jumpa nanti malam, saudaraku.